Ya, selamat pagi ataupun selamat siang ataupun malam buat kalian yang memang sedang menyaksikan video ini. Seharusnya sih besok hari Jumat kita pertemuan pertama ya di kelas. Tapi sayangnya bertepatan dengan tanggal merah ya, tanggal 3 April 2026. Jadi diganti saja dengan video ini gitu ya. Nah, teman-teman ini ada satu rekomendasi buku pengantar sosiologi yang ditulis oleh Kamanta Sunarto. Jadi saya rekomendasikan untuk kalian membaca buku ini eh, agar punya pemahaman yang lebih memadai gitu ya. Dan buku ini bisa dipahami dengan lebih enak gitu ya. Karena sebenarnya studi sosiologi itu cukup rumit gitu ya, tapi buku ini bisa menuliskannya dengan lebih memadai. Nah, jadi sama saya juga membaca buku ini, nih bukunya ya. Jadi kita sama-sama hari ini di perkuliahan perdana membaca membaca buku ini. Nah, jadi disclaimer-nya begini. Eh, kan dulu ketika saya kuliah, saya tuh nggak pernah diberikan peringatan seperti ini. Jadi ketika mempelajari sesuatu, bahwa ilmu ini belajar dari mana sih? Berasal dari mana? Nah, ilmu sosiologi ini sebagian besar teorinya berasal dari barat. Jadi memang lebih besar meneropong kondisi atau peradaban barat. Nah, maka perkembangan pengetahuan yang juga cukup dinamis, apalagi sosiologi dibagi ya beberapa perkembangan teori dari sosiologi klasik, sosiologi kontemporer gitu. Teman-teman perlu kritis juga gitu ya. Memang ada beberapa konteks teori yang pasti relevan ya dengan konteks kita hari ini, relevan untuk kita perbincangkan, untuk menjadi alat analisis gitu. Tetapi tidak semuanya juga kemudian bisa kita adopsi begitu saja. Jadi perlu ada kekritisan. Nah, syaratnya kritis itu adalah pertama dimulai dengan memahami dengan lebih baik. Memahami lebih baik itu kan artinya membaca ya, membaca apa teorinya, memahami teorinya, bisa mengaplikasikan teorinya gitu dan menganalisisnya. Jadi kalau kita mau kritis, jangan sembarang kritis ya, karena kalau nanti nggak kritis-kritis banget malah jadi mohon maaf jadi asbun gitu ya. Maka kritis itu ada syaratnya gitu ya. Kritis itu tadi syaratnya memahami teorinya, eh, tahu cara mengaplikasikan teorinya dan kemudian punya apa ya, punya landasan-landasan rasional, empiris dan teoritis yang sangat kuat ketika kemudian memilih penggunaan teori dan melakukan kritisi terhadap teori tersebut. Nah, jadi sosiologi ini kan muncul di Eropa pada abad pertengahan, abad pertengahan 18 ya. 18-19 itu kan pada masa-masa perang ya, perang di mana-mana. Kemudian beberapa negara Eropa juga terlibat dalam peperangan karena mereka menjadi negara-negara kolonial gitu ya, negara-negara penjajah. Dan kemudian pada saat tersebut juga muncul beberapa fenomena atau muncul beberapa isu-isu yang kemudian mengubah tatanan dunia atau tatanan peradaban begitu ya. Nah, misalnya ada pertumbuhan kapitalisme gitu ya di abad 15 gitu ya. Kemudian adanya em, apa reformasi yang kemudian ada keterhubungannya dengan bagaimana pencerahan dalam konteks keagamaan gitu. Kemudian ada konteks perubahan di bidang sosial dan politik dan yang lainnya adalah ada kemudian kemunculan selain kemunculan bahkan perkembangan ya ilmu pengetahuan modern. Dan kemudian berikutnya ada revolusi industri. Nah, revolusi industri ini yang ditopang ya oleh peradaban Inggris gitu ya, kemudian peradaban Prancis gitu. Tetapi lebih besar peradaban Inggris yang kemudian berdampak besar terhadap peradaban masyarakat modern. Nah, maka eh, sosiologi ini kemudian ada perintisnya gitu ya. Jadi perintis dari ilmu sosiologi ini awal mulanya dilahirkan oleh bapak sosiologi namanya Auguste Comte. Nah, Auguste Comte ini dulu menamai sosiologi itu dengan fisika sosial gitu ya. Jadi kenapa fisika sosial? Ya memang pada awalnya ilmu sains berkembang dengan dengan cukup pesat gitu ya. Kemudian mulailah Auguste Comte ini punya apa ya? Ya pengetahuan itu kan muncul karena ada rasa keingintahuan, karena ada rasa
melihat gejala-gejala yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan pengetahuan yang ada gitu ya. Kemudian melihat bahwa sepertinya ini fenomena ini tidak bisa dijelaskan dengan pengetahuan yang ada saat itu. Makanya kemudian pada saat itu Auguste Comte mengatakan dengan nama social physics ya, atau ilmu yang diciptakannya itu dengan fisika sosial gitu ya. Jadi dulu namanya fisika sosial bukan sosiologi. Nah, jadi menurut Comte bahwa fisika sosial itu dengan yang namanya hukum kemajuan manusia atau hukum tiga jenjang gitu ya. Hukum tiga jenjang itu ada jenjang teologi, jenjang metafisika, dan jenjang positif gitu ya. Jadi tiga jenjang ini, jenjang teologi, jenjang metafisika, dan jenjang positifis, di sini merupakan gejala yang apa ya, yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, yang bisa dijelaskan berdasarkan pengetahuan ilmiah gitu ya. Tetapi kemudian memang pada awalnya pada masa pemikiran Comte saat itu melihat kehidupan sosial, memahami manusia sebagai bagian dari struktur sosial, bagian kemasyarakatan melalui cara pandang yang cukup apa ya, cukup sains gitu ya. Berbeda dengan cara pandang yang apa sih istilahnya, cara pandang sosial gitu. Nah, jadi inilah yang kemudian disebut yang namanya penggunaan metode positivis gitu ya. Jadi positivis ini adalah objek yang dikajinya harus berupa fakta, kemudian harus menunjukkan adanya kepastian. Nah, ini yang jadi konteks kemudian perdebatan ya atau perbedaan antara ilmu sosial dengan ilmu sains. Kalau ilmu sosial itu nggak bisa dipastikan ya gitu karena dinamika yang terjadi di masa lalu, yang terjadi di masa kini, bahkan yang terjadi besok hari pun akan ada perubahan. Makanya kemudian ada istilah yang namanya dinamika sosial atau perubahan sosial. Jadi ilmu sosial tuh atau mempelajari manusia secara sosial gitu ya, nggak bisa dilihat sebagai subjek yang pasti gitu atau mutlak gitu. Jadi itulah yang kemudian menyebabkan memahami manusia dalam sistem sosial tidak dapat menggunakan konteks sains, harus menggunakan cara berpikir atau kerangka ilmu sosial. Nah, kemudian sumbangan penting dari Auguste Comte adalah membagi ya, membagi eh, sosiologi ini menjadi tatanan sosial dan juga dinamika sosial, tetapi memang masih statis ya. Jadi belum eh, belum melihat sesuatu yang lebih kompleks dari itu. Nah, kemudian muncullah perkembangan berikutnya, perkembangan sosiologi ini dengan kehadiran Karl Marx gitu ya. Karl Marx ini eh, muncul dengan satu apa ya, satu pemikiran mengenai struktur sosial. Jadi Karl Marx ini sumbangan utamanya bagi ilmu sosiologi adalah bagaimana eh, pemikiran The Communist Manifesto yang ditulisnya bersama Friedrich Engels berpandangan bahwa sejarah masyarakat manusia merupakan sejarah perjuangan kelas. Jadi bagi Marx, perkembangan pembagian kerja dalam kapitalisme menumbuhkan dua kelas yang berbeda, kelas yang terdiri atas orang yang menguasai alat produksi yang dinamakan kaum borjuis dan juga kelas yang mengalami eksploitasi yang terdiri dari orang yang tidak memiliki alat produksi atau kaum proletar. Nah, apa yang diteropong oleh Karl Marx ini adalah konteks struktur, struktur apa? Struktur ekonomi politik begitu ya. Jadi kehidupan manusia itu kan kompleks ya. Jadi tadi kalau Augusto Comte masih melihat konteks teologi, konteks sosial yang sangat dasar, tetapi kehidupan manusia ternyata tidak cukup dengan itu untuk memahaminya. Bahwa kita kemudian berkembang dalam konteks ekonomi, ekonomi politik begitu ya. Manusia untuk berkembang ataupun mempertahankan kehidupannya harus memiliki penghidupan, harus mempertahankan atau harus menjalankan kegiatan berbasis ekonomi. Nah, Karl Marx saat itu meneropong bahwa ternyata terdapat perjuangan kelas yang berbeda gitu ya. Ada kelompok borjuis yang saat itu dia bisa punya kapital yang banyak, dia kemudian bisa hidup lebih santai, tapi kemudian ada kelompok kelas pekerja yang nggak punya alat produksi, tapi dia harus bekerja keras dan mendapatkan hasil yang minim gitu ya. Nah, apa yang diteropong oleh Karl Marx saat itu gitu, sebenarnya masih relevan dengan saat ini. Walaupun konteks saat ini lebih dinamis gitu ya. Nanti mungkin kita akan bisa bahas di kelas. Kenapa lebih dinamis? Karena eh,
lapisan sosialnya lebih banyak, pembagian kerjanya juga lebih beragam. Tetapi pembagian kerja ini menjadi satu dasar yang jadi pemikiran Karl Marx dan menjadi dasar ketika melihat bahwa adanya konteks eksploitasi gitu. Eksploitasi itu berarti artinya adanya kekuasaan oleh satu kelompok kepada kelompok sosial lainnya gitu ya, yang kemudian dia melakukan produksi, apa sih istilahnya, produksi em, kekuasaan tersebut sehingga hal tersebut tetap berjalan gitu ya, walaupun katakanlah pihak-pihak yang tereksploitasi ini nggak mau dieksploitasi, tetapi tidak bisa melepaskan diri karena sudah ada apa ya, sudah ada struktur yang melanggengkan itu gitu. Nah, kemudian yang terakhir, pemikiran sosiologi yang sangat dasar yang menjadi penopang ya, penopang pemikiran sosiologi yang terakhir adalah Emile Durkheim. Nah, Emile Durkheim ini menghasilkan karya The Division of Labor in Society yang mengkaji gejala yang saat itu melanda di konteks masyarakat yang ditemui oleh Emile Durkheim, yaitu pembagian kerja. Jadi ini sebenarnya agak relevan ya dengan Karl Marx, bagaimana bidang perekonomian seperti industri modern, penggunaan mesin sudah digunakan, gitu, ya, adanya konsentrasi modal dan tenaga kerja, maka gejala pembagian kerja itu di beberapa bidang, misalnya bidang perniagaan, bidang pertanian, gitu. Kemudian di bidang ekonomi dan juga bidang-bidang lainnya seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, gitu. Dan saat itu Durkheim membaginya dengan istilahnya solidaritas organik dan solidaritas mekanik begitu ya. Jadi solidaritas mekanik dan organik ini menjadi ciri khasnya pemikirannya Durkheim. Jadi kalau menurut Durkheim solidaritas mekanik yaitu tipe solidaritas yang didasarkan persamaan begitu ya. Nah, sementara solidaritas mekanik eh, dijumpai pada masyarakat yang pembagian kerjanya masih sangat sederhana sehingga pembagian kerjanya ya terbatas begitu. Jadi tiga pemikir ini menjadi landasan utama dan satu lagi ada pemikir utama yang juga cukup relevan yaitu Max Weber. Nah, Max Weber ini em, dia memiliki satu pemikiran yang terkenal yaitu The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Jadi relevan ya dari Karl Marx, Durkheim dengan Max Weber sama-sama menyoroti konteks ekonomi politik, konteks struktur ekonomi. Dalam pemikirannya Karl Marx, maaf, dalam pemikirannya Weber, saat itu perkembangan kapitalisme di Eropa Barat yang kemudian dipandang oleh argumen bahwa ajaran Calvinisme dalam Protestan ya mengharuskan umatnya untuk menjadikan dunia yang sebagai tempat yang makmur itu harus bekerja keras begitu ya, maka dengan kerja keras itu kemakmuran akan cepat terbentuk gitu ya, sehingga eh, akan mendorong masyarakat yang lebih apa ya, lebih memadai secara ekonomi. Nah, kemudian konsep dasar dari Weber ini eh, bagaimana sebenarnya kapitalisme menjadi landasan ya, landasan pemikiran kapitalisme di Eropa Barat. Nah, tiga pemikir tadi ada Karl Marx, Durkheim dengan Max Weber nanti akan dibahas lebih detail ya di kelas di perjumpaan minggu depan. Nah, untuk hari ini sepertinya itu dulu ya yang bisa dibahas. Jadi memang masih dasar. Untuk kalian yang ingin memahami lebih dalam, saya sarankan sih untuk membaca ya, membaca buku ini gitu ya. Dan kemudian nanti kita bisa membahas dan diskusinya di kelas. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan.